Halo semuanya, saya Grace Angelina Situmorang, saya dari kelompok 2, kelas D. Di sini kami akan membahas strategi kontrol negara dan meletusnya kekerasan Mei 1998 di Indonesia. Penasaran? Nah, di sini saya akan membahas strateginya. Nah, jadi tahu nggak sih bahwa Orde Baru ini punya strategi, punya rencananya sendiri agar kekuasaan Orde Baru itu tetap berjalan dengan baik. Dan ini terwujud sehingga Orde Baru itu berlangsung selama 30 tahun. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana mereka menggunakan strategi itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa sih Orde Baru ini. Nah, jadi Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 30 tahun, di mana fokus dari pemerintahan beliau adalah stabilitas politik dan pembangunan nasional, tetapi penuh dengan kontrol yang sangat ketat dan pemerintahannya bersifat otoritarianisme. Nah, apa sih otoritarianisme ini sendiri? Nah, jadi otoritarianisme ini merupakan sistem pemerintahan yang sangat keras. Artinya, kalau ada oposisi yang dia bertolak belakang dengan pandangan pemerintahan Presiden Soeharto, itu bisa dibungkam. Jadi kita tidak memiliki kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Kita harus menerima segala pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, inilah sistem pemerintahan beliau, di mana Orde Baru punya caranya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya, di mana mereka mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat, yang sistem kontrolnya ini menyentuh militer, organisasi politik, masyarakat, ruang kota, bahkan cara pandang masyarakat, yang dimana cara pandang itu kan dihasilkan oleh setiap individu manusia. Nah, ini dikontrol oleh pemerintah, dan inilah Orde Baru ini sendiri. Nah, apa sih strategi yang digunakan oleh Orde Baru ini sendiri? Nah, strategi yang pertama adalah dominasi militer atau ABRI. Dari buku Anthony Reid itu dikatakan bahwa ABRI itu merupakan hasil dari pendidikan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang dimana ini juga konsep ABRI ini sendiri itu juga lahir dari pemikiran dari Jenderal A. Nasution untuk memasukkan militer itu ke bidang pemerintahan, sehingga melahirkan konsep dui fungsi ABRI. Nah, tidak hanya itu nih, dui fungsi ABRI ini sendiri juga lahir dari doktrin teritorial. Nah, jadi gini, sejak masa revolusi, militer Indonesia itu lahir menjadi kekuatan lokal yang dekat dengan masyarakat, yang dimana dari pengalaman historis mereka yang sebagai pengelola masyarakat, ini kemudian melahirkan doktrin teritorial. Nah, apa sih doktrin teritorial ini? Jadi doktrin teritorial ini adalah dimana sistem militer di daerah seperti Kodam hingga Babinsa itu masuk ke dalam kehidupan masyarakat, mengendalikan, membina, mengawasi masyarakat. Sehingga dari doktrin teritorial ini kemudian dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk melahirkan dui fungsi ABRI. Nah, apa sih dui fungsi ABRI ini sendiri? Nah, jadi dui fungsi ABRI ini merupakan peran ganda militer. Kita tahu bahwa militer ini seharusnya berperan menjaga keamanan dan pertahanan negara. Tetapi melalui dui fungsi ABRI ini sendiri, maka militer masuk ke bidang pemerintahan, mereka berperan dalam pembangunan nasional. Nah, jadi era Orde Baru percaya militer merupakan satu-satunya alat kontrol atau bidang utama untuk mencapai stabilitas politik. Jadi ABRI ini sendiri atau militer pada era Orde Baru ini merupakan alat kontrol terbesar di era Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini salah satu strategi mereka, di mana ABRI ini sendiri juga merupakan pilar atau bidak utama Presiden Soeharto melalui konsep dui fungsi ini. Sehingga melalui konsep dui fungsi ini, ABRI masuk ke berbagai bidang pemerintahan dan masyarakat. Seperti yang pertama, politik, di mana di organisasi politik itu militer masuk ke organisasi politik tanpa adanya pemilu, di mana mereka menempati posisi strategis di bidang organisasi politik ini, di mana mereka nantinya akan mengambil keputusan, membuat undang-undang, lalu menentukan presiden, bahkan menumpas oposisi. Nah, apa sih tujuan militer ini masuk ke organisasi politik ini sendiri? Tujuannya agar organisasi politik ini tetap sejalan dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Artinya setiap oposisi yang muncul dalam organisasi politik itu harus disingkirkan, karena itu dianggap mengancam stabilitas nasional. Nah, selain politik ada juga nih ekonomi. Jadi ABRI itu juga punya yang namanya bisnis internal militer, yang dimana mereka mengelola perusahaan sendiri di bidang logistik seperti perdagangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, militer juga berperan dalam menjaga sumber daya alam Indonesia yang sangat strategis, seperti jalur perdagangan laut dan kawasan-kawasan industri. Nah, selain ekonomi, mereka juga berperan dalam pemerintahan daerah, di mana sistem militer di daerah seperti Kodam, Koramil, dan lain sebagainya itu langsung berperan dalam pemerintahan daerah. Di sana mereka melakukan pengawasan terhadap tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis, universitas, dan lain sebagainya. Ini diawasi, mereka itu diawasi karena mereka dianggap dapat mengancam stabilitas nasional, dapat melakukan pemberontakan. Artinya kita itu dijaga agar pemerintahan Presiden Soeharto itu tetap berjalan dengan lancar. Artinya kita harus sejalan dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, tidak hanya itu, militer juga masuk ke dalam kehidupan sipil, di mana mereka mengawasi segala tindakan masyarakat dan kegiatan masyarakat seperti pembatasan demonstrasi, di mana aksi protes itu dilarang karena dianggap mengancam stabilitas nasional. Sehingga dampak dari dominasi militer ini sendiri ialah demokrasi dibungkam,
dan oposisi juga dibungkam. Demokrasi itu jadi melemah karena militer, karena kita diawasi. Nah, selain itu, tapi akhir dari menjelang kejatuhan Orde Baru, ABRI ini pecah. Pecah ini bukan pecah secara resmi ya, tapi lebih ke munculnya circle nih dalam tubuh ABRI. Di mana dalam tubuh ABRI muncul yang namanya ABRI Merah Putih dengan ABRI Hijau. Nah, apa sih ABRI Merah Putih ini? Nah, jadi ABRI Merah Putih adalah di mana mereka loyal pada Presiden Soeharto. Mereka ingin mempertahankan Orde Baru ini sendiri dengan pendekatan yang keras, karena kan Orde Baru lebih menguntungkan militer, karena militer bisa masuk ke bidang pemerintahan. Nah, di mana untuk mempertahankan era Orde Baru, mereka menunjuk atau mencalonkan Bapak Prabowo untuk menggantikan Presiden Soeharto. Nah, ini adalah ABRI Merah Putih. Sedangkan ABRI Hijau itu mereka itu lebih menginginkan transisi politik yang damai, di mana mereka mencalonkan Bapak B.J. Habibie untuk menggantikan Presiden Soeharto. Nah, kenapa mereka bisa pecah? Kenapa muncul circle dalam tubuh ABRI ini sendiri? Karena yang pertama adalah perebutan pasca suksesi Soeharto. Jadi Bapak Presiden Soeharto pada saat itu sudah lanjut umur dan kesehatannya juga menurun, sehingga muncul dalam pemikiran elit militer siapa yang bisa menggantikan atau siapa yang nantinya akan menggantikan Bapak Presiden Soeharto ini jika beliau lengser dari jabatannya. Makanya setiap ABRI Merah Putih dengan ABRI Hijau itu memegang calonnya sendiri. Nah, tidak hanya itu, ABRI Merah Putih juga dalam pecahnya ABRI ini sendiri juga latar belakangnya adalah karena perbedaan cara menanggapi para demonstran tahun 1998. Nah, jadi ABRI Merah Putih untuk mengatasi demonstrasi itu mereka menggunakan pendekatan keras, operasi militer. Sedangkan ABRI Hijau itu lebih ke arah membuka ruang kepada atau memberikan kesempatan kepada para demonstran untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang salah gitu. Jadi perbedaan menanggapi demonstrasi ini juga menjadi latar belakang pecahnya circle atau munculnya circle dalam tubuh ABRI ini sendiri. Nah, lalu strategi yang kedua adalah kontrol informasi dan media. Jadi, era Orde Baru itu mereka mengontrol media massa, di mana pada era Orde Baru itu ada yang namanya izin publikasi. Jadi, setiap media massa atau setiap perusahaan media massa itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin publikasi ini jika ingin mempublikasi informasinya. Nah, informasi yang diperbolehkan atau diberikan izin publikasi adalah informasi yang harus pro dengan pemerintah. Jadi kalau informasinya atau narasi informasi ini tidak pro dengan pemerintah, itu tidak akan diberikan izin publikasi. Jadi harus pro dengan pemerintah baru bisa dipublikasi. Nah, strategi yang ketiga adalah pengelolaan sentimen sosial dan politik identitas. Nah, ini sampai sekarang masih berlangsung ya. Dimana politik identitas ini adalah ketika negara itu Orde Baru itu sering menggunakan isu etnis, contohnya seperti etnis Tionghoa, di mana mereka menggunakan ini untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah ekonomi atau politik. Jadi ketika muncul ketegangan dalam pemerintahan negara pada saat itu, ya isu etnis ini juga dinaikkan agar meredakan tekanan pada pemerintah. Contohnya ketika ada masalah tentang kelangkaan barang. Nah, muncul kan narasi bahwa etnis Tionghoa menimbun barang. Nah, ini dibiarkan begitu saja untuk meredakan tekanan pada pemerintah. Padahal masalahnya itu lebih besar, yaitu korupsi serta perlindungan negara terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini tadi. Nah, ini sehingga etnis Tionghoa itu digunakan sebagai tameng agar meredakan tekanan pada pemerintah. Nah, lalu strategi yang keempat itu adalah menguasai organisasi, politik, dan sosial. Golkar menjadi alat kontrol utama, di mana Golkar pada saat itu bukanlah partai biasa. Golkar ini adalah tempat di mana mereka menyatukan seperti PNS, birokrasi, lalu pegawai pemerintahan dan militer, di mana mereka diwajibkan untuk mendukung Golkar. Nah, kenapa mereka harus mendukung Golkar? Nah, jadi pemerintah itu berusaha membuat agar sistem-sistem ini tadi tetap berada di bawah satu tempat kontrol atau satu wadah yang mudah dikontrol. Nah, inilah Golkar ini tadi. Nah, di mana tidak hanya itu, negara itu juga akan loyal kepada kelompok-kelompok atau organisasi yang dimana mereka bisa diajak kerjasama, seperti mereka loyal memberikan dana, fasilitas, dan akses politik kepada kelompok atau organisasi yang bisa diajak kerjasama. Tetapi kepada kelompok yang dianggap kritis yang tidak mau diajak kerjasama, itu mereka dibatasi kegiatannya, dilarang, bahkan akses politik mereka itu juga sedikit. Nah, ini adalah cara Orde Baru agar pemerintahan mereka tetap berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kelima adalah ruang kota. Nah, apa sih maksud dari ruang kota ini? Maksudnya adalah militer juga masuk ke dalam ruang kota. Mereka mengawasi tempat-tempat seperti mall, bank, lalu tempat-tempat transportasi. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah ketika nantinya kericuhan terjadi di sana, jadi militer itu bisa bergerak cepat untuk mengatasi kericuhan ini. Jadi kericuhan ini tidak menyebar luas. Nah, jadi di Orde Baru itu menganggap bahwa kalau tempat-tempat penting ini aman, maka negara dianggap kuat. Tetapi kalau tempat-tempat penting ini dikuasai oleh massa, maka negara terlihat lemah. Nah, jadi
Itu adalah strategi yang kelima. Lalu, strategi yang terakhir adalah pembingkaan masyarakat sebagai massa. Jadi, Orde Baru itu melihat bahwa masyarakat merupakan massa yang mudah diprovokasi. Contohnya etnis Tionghoa ini tadi, di mana di akhir kekuasaan, isu etnis Tionghoa ini kemudian meledak menjadi suatu ketegangan yang tidak bisa dihindarkan. Dan pada saat itu Orde Baru menganggap bahwa masyarakat merupakan massa yang mudah diprovokasi. Makanya untuk mengendalikan masyarakat, mereka menggunakan propaganda, pengawasan intel, narasi keamanan, serta pembatasan aktivitas publik. Nah, ini merupakan strategi-strategi yang digunakan oleh Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Baik, sekian dari materi saya. Sampai jumpa.